Baik, di sini saya memiliki sebuah aplikasi. Aplikasi pertama saya percobaan menggunakan Spring Boot 3 dengan Java 17. Mungkin kalau mau lihat, ini merupakan package-nya untuk Spring Boot. Saya menggunakan Maven. Versi Spring Boot adalah versi 3, untuk Java-nya versi 17. Dependensi yang saya miliki ini ada PostgreSQL, kemudian DevTools, Starter Data GPA, kemudian Lombok, ada JSON Web JWT Token, itu saja. Untuk layernya ada service, controller, dan juga entity. Dan juga untuk menerima dan mengirim untuk request dan response menggunakan DTO di sini. Yaitu record. Langsung saja ke pengetesan. Di sini karena menggunakan JWT token, jadi kita tidak bisa mengakses masuk ke dalam aplikasi sembarangan tanpa otorisasi. Sebagai contoh, saya mau langsung masuk ke dalam about account. Di sini kondisinya tidak ada otorisasi. Ketika saya masukkan mau method get, ketika send, responsnya unauthorized ya. 401 unauthorized. Message full authentication is required to access this resource. Kalau mau cari tahu tentang about account, harus otorisasi terlebih dahulu, dapatkan token. Gimana caranya? Login terlebih dahulu. Sebelum login, buat akun terlebih dahulu dengan register method post localhost 80 API v1 banking register, ini controllernya, ke register. Di sini saya sudah menyediakan datanya, SAPI, mu, kemudian email saya set sebagai persyarat untuk username dari username untuk username unik untuk login. Kemudian initial pin ini juga password untuk login. Jadi nanti ketika sampai di database ini tidak berbentuk plain text lagi, melainkan sudah dienkripsi dengan bcrypt ya. Kita coba saja. Di sini database-nya saya pakai PostgreSQL. Kita lihat di profiles. Di profiles masih belum ada data sama sekali. Kita register. Oke, untuk responsnya sukses. 201 created. Dimana message-nya adalah registrasi berhasil, akun Anda telah dibuat. Full name-nya Sapimu. Nah, email ini yang akan dijadikan sebagai username login. Account number ini nomor akunnya. Initial balance ini balance awal-awal ketika daftar, yaitu 0 rupiah. Dia masih belum ada uang di dalam rekeningnya. Nanti akan kita tambah di deposit. Nah, di sini kalau kita cek di database profiles, di sini sudah bertambah ya. Emailnya sapi@gmail.com. Kemudian PIN numbernya ini dalam bentuk enkripsi. Udah di encrypt, udah di hash. Jadi bentuknya seperti ini. Kalau tadi dilihat, itu initial PIN-nya adalah 1 sebanyak 6 kali. Baik. Kemudian buat akun kedua, supaya nanti bisa transfer, uji coba transfer, yaitu kambing@gmail.com dengan initial PIN 2, 6 kali, dan juga verify account 20. 201 created, statusnya sukses. Sekian ya. Oke, langsung saja login dengan metode post API v1 out login. Di sini kita coba ini aja udah disediain. Email kambing. Nah, di sini untuk username-nya pakai email ya.
kambing@gmail.com karena dia unik. Kemudian pin numbernya ini yang sudah di set tadi di awal-awal, yaitu 2222. Kita lihat dulu kambing ini apakah sudah masuk. Kambing sudah masuk. Langsung kita send, harusnya dapat token. Nah, ini dia tokennya. Kita copy. Sudah di copy. Nah, pertama-tama setelah kita login, coba untuk cek about account-nya. Mau ngecek rekening dia. Caranya adalah, kalau ini kan tadi masih unauthorized ya, kita tinggal seolah-olah kita login pakai token milik kambing tadi. Dengan metode get, path-nya adalah API V1 banking, lalu account number dia. Kita send. Baik, di sini sudah ada ya account number-nya, holder name-nya siapa, dan juga balance-nya 0 rupiah, masih belum di deposit. Nanti kita deposit. Nah, tetapi kalau kita get ya, bukan milik kambing tapi misalnya get milik sapi 2, 3, 4. Nah, ini milik sapi, ini account number-nya sapi. Kok kita send. Nah, dia 403 forbidden. Errornya akses ditolak. Message, Anda tidak memiliki akses ke akun sapi, which is 101010. Lanjut, kita deposit untuk top up, dapatkan uang ya, dapat uang. Isi dulu account number-nya yang mau dalam bentuk string tadi, nggak salah. Account number dalam bentuk string, iya, account number dalam bentuk string. Account number kambing tadi itu 20202020. Nah, sebagai contoh saya mau masukin 20.000 atau 25.000 deh. 5.000. Ini post method ya. Banking deposit. Jangan lupa authorization harus dimasukkan. Tapi kalau misalkan tidak dimasukkan, unauthorized ya, 401 unauthorized, harus tokennya dimasukkan sesuai yang didapatkan di login tadi. Nah, ini kita send, harusnya berhasil. Nah, ya berhasil ya, account number berhasil. 200 oke. Itu artinya berhasil. 25.000. Sekarang kalau kita cek di sini di account, nah bertambah ya 25.000 milik si kambing. Untuk sapi masih 0 karena belum ditambah. Nah, sekarang tugasnya adalah gimana caranya supaya sapimu ini bertambah, bisa deposit, bisa ditransfer oleh si kambing. Nah, saya mau ditransfer oleh si kambing ya, supaya si sapi ini bisa dapat uang gitu. Oh iya, untuk transaction karena deposit jadi dia masih kosong bagian source account-nya. Oh, tapi dia berhasil. Sorry saya lupa. Amount-nya 25.000, deposit berhasil, transaction date. Tapi yang nggak bisa itu setahu saya adalah ininya. Kalau mau lihat history, function historinya dengan metode get, setelah deposit tadi coba kita get milik si kambing tadi, authorization jangan lupa. Seharusnya belum muncul pageable. Di sini saya juga pakai pageable. Nah, di sini masih kosong ya. Masih kosong. Pageable history ini akan bertambah ketika kita melakukan transfer, bukan melakukan deposit. Kita coba transfer. Source account-nya tadi yang punya uang itu si kambing. Jadi kambing itu dia 2020. Targetnya si sapi 10101010 milik si sapi account number. Nah, nominalnya berapa yang mau saya transfer?
Contohnya aja tadi kalau kita lihat di sini account kambing kan punya 25.000. Kalau saya transfer 15.000 atau jadi 15.000 deh. Kalau saya transfer 12.000 ke sapi, berarti sapi mendapatkan 12.000 dan ini sisa uh, sisa 13.000. Seharusnya nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Kita cek dulu ya. Kita coba dulu deh. Coba dulu. Akan 12.000. Description. Halo sapi. Ini transfer pertama. Sudah otorisasi tadi? Belum ya? Otorisasi dulu. Kita send dengan metode post banking transfer. Oke, bet request. Failed. Sisa saldo tidak boleh kurang dari 15.000. Kenapa ini terjadi? Karena sengaja di dalam fungsi sebentar di dalam service transfer. Nah, ini dia. Di sini saya set min balance-nya adalah 15.000. Ketika seseorang mencoba untuk transfer case-nya tadi si kambing, dia punya uang 25.000, mau transfer 12.000. Nanti kan dia artinya ketika setelah dia transfer dia akan menyisakan uang di rekeningnya kurang dari 15.000. Nah, itu nggak boleh. Ya, jadi kita lempar invalid transaction exception. Jadi seenggaknya transfer berapapun asalkan nominal di balance kita itu nggak kurang dari 15.000. Yang paling aman adalah coba 14.000 ya. 14.000. Berarti sisa di kambing berapa? 11.000 ya. Kalau dilihat di database juga ini belum ada, harusnya belum ada update ya. Masih belum ada update. Nah, sekarang kalau kita post. Nah, ini masih salah. Kenapa? Oh iya. Ternyata salah. Sorry. 11.000. 11.000. Nah, ini yang harusnya udah bisa. Masih salah juga. Saldo tidak boleh kurang dari 15.000. 10.000. Oh iya, 9.000. Mohon maaf. Sorry. 9.000. Oke, transfer uang berhasil. Transfer uang berhasil, transaction ID 2. Karena yang tadi pertama deposit ya. Kemudian ada transaction date. Di sini tercetak ya. Waktu untuk tahun, bulan dan juga minyak. Untuk transfer amount-nya 9.000 sesuai dengan yang ada di request tadi. Untuk source account-nya itu adalah kambing dan juga targetnya kepada sapi. Sekarang kalau kita lihat di dalam database, di dalam transaction. Ini sudah bertambah ya. Ininya keisi 0 karena kalau deposit dia nggak ada source account-nya. Di sini ada source account dengan description halo sapi, ini transfer pertama, amount-nya 9.000 terkirim. Nah, sekarang kalau kita lihat di accounts di kambing itu sisa 16.000. Sedangkan di sapi itu bertambah jadi 9.000. Lalu kita masuk ke get history. Nah, di sini kalau kita get harusnya sudah bertambah ya, 1. Nah, betul dia. Ini dia. Ini bukan pageable ya. Pageable-nya ini saya set untuk size-nya itu dia 10. Coba kita cek. Wait.
Oh sorry, di controller. Nah ini dia ya. Di request param, default value-nya untuk size itu adalah 10 per page. Jadi kalau ada 10 data, dia masuk dalam page 0. Dan kalau sudah ada 11 transaksi, sudah ada 11 history yang tercetak, tetap nanti di page 0 itu ada 10 data, dan di page 1 atau di page selanjutnya itu akan muncul satu data, which is adalah data ke-11. Kalau mau coba untuk login sapi, kita mau lihat juga ya dari sisi sapi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Untuk mendapatkan tokennya, sorry. Langsung aja kita ke history. Ini sama ya. Counterparty account-nya 202020. Dia dikirim oleh Kambing Bank. Untuk ke bot account-nya, ini tinggal ganti token, dapat balance. Oke.